Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Chapter 513. Master Mo. Hang Xuan awalnya bermaksud memberikan 80 juta batu primordial, tetapi setelah melihat bagaimana Yung Xiao menyerap batu purba dengan mudah, ia memutuskan untuk menambahkan 20 juta lagi. Yung Xiao langsung menerimanya dan berkata dengan sopan, "Terima kasih banyak." Ia tidak berpura-pura menolak. Serikat Pekerja Awan Ungu telah banyak membantunya, dan ia akan mengingat kebaikan ini. Seperti kata pepatah, rasa terima kasih yang tulus tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. "Ayo kita pergi," kata Jin Xuan. "Jika kita melewatkan kesempatan untuk menemui sang tuan lagi, kita akan menyesal nantinya." Mereka bertiga pun meninggalkan markas Serikat Pekerja Awan Ungu. Setelah melewati beberapa jalan di kota Southfire, mereka akhirnya tiba di sebuah halaman kecil. Tidak ada penjaga di depan halaman itu, dan suasana di sekitarnya terasa sangat tenang serta bersih. Sebuah pintu pagar kecil terlihat sederhana, namun terawat baik. Jin Xuan dengan lembut mendorong pintu itu hingga terbuka. Lalu mereka masuk. Di halaman depan, terlihat sebuah kuali batu tua yang dipenuhi lumut hijau, menandakan usianya yang sudah sangat tua. Seorang pemuda yang terlihat seperti pelayan sedang tertidur di depan Zhong Yuan. Begitu ia melihat ada orang yang datang, ia segera bangkit dan menatap mereka. Wajahnya langsung tersenyum ramah. "Oh, jadi ini saudari Jing Xuan. Kalian datang tepat pada waktunya," ujarnya. Yung Xiao mengamati pemuda itu dengan seksama. Meski berpakaian seperti pelayan biasa dan terlihat masih belia, sekitar 11 atau 12 tahun, ia memancarkan fluktuasi kekuatan jiwa yang samar. Ternyata, ia adalah seorang alkemis tingkat kedua. Yung Xiao terkejut dan berpikir, apakah Master Mo ini seorang alkemis? Wajah Jing Xuan langsung berseri-seri. Tepat waktu, apakah ini berarti Master Mo sudah keluar dari pengasingannya? Tanyanya penuh harap. Pemuda itu mengangguk sambil tersenyum. Benar, Tuan memang sudah keluar dari pengasingan. Namun, beliau sedang merasa putus asa. Tiba-tiba, ekspresinya berubah menjadi lebih dingin. "Maaf, saudari Jing Xuan. Tuan sudah memberi instruksi bahwa beliau tidak akan menemui siapapun, termasuk Anda." "Apa?" Jing Xuan terkejut dan langsung gelisah. "Bagaimana bisa begitu? Tolong sampaikan kepada Master Mo bahwa Jing Xuan memiliki masalah penting yang harus didiskusikan." Pemuda itu menghela napas dan menggelengkan tangan. "Saudari Jing Xuan, lebih baik Anda pulang saja. Jangan membuat saya sulit. Jika Tuan bilang tidak akan menemui siapapun, maka itu sudah keputusannya. Tidak ada gunanya Anda memaksa." Wu Chen, yang mendengar percakapan itu, mulai kesal. "Master Mo, apa maksudnya ini? Selama ini Kamar Dagang Awan Ungu selalu adil dan baik kepada Grandmaster. Kami bahkan rutin mengirimkan hadiah setiap bulannya. Apakah terlalu sulit bagi beliau untuk menemui kami sekalian setelah bertahun-tahun?" Ekspresi pemuda itu berubah drastis. Dengan nada marah, ia membalas, "Kalian yang ingin memberikan hadiah, bukan kami yang meminta. Apa hubungannya dengan Tuan? Banyak orang yang antri untuk memberikan hadiah kepada Tuan setiap bulan. Kami sudah cukup menghormati kalian selama ini. Jangan terlalu berharap lebih." Ia mencibir, menunjukkan ketidaksabarannya. Maksudnya, Master Mo seolah-olah memberi muka dengan menerima hadiah-hadiah mereka. Seluruh tubuh Wu Yan gemetar karena kemarahannya. Fluktuasi energi esensinya semakin kuat, dan ia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak. Jin Xuan buru-buru mencegahnya dan mengeluarkan sebuah tas penyimpanan dari cincinnya. Ia melangkah maju dan menaruhnya ke tangan murid itu sambil memohon, "Tolong sampaikan kepada Master Mo bahwa saya memiliki urusan penting. Mohon bantuannya untuk menyampaikan beberapa kata persahabatan." Wajah murid itu sempat menunjukkan keraguan, tetapi akhirnya ia melemparkan kembali tas penyimpanan itu dan mendengus dingin. "Kamu pikir aku ini siapa? Tuan sudah bilang tidak akan menemui kalian, jadi tidak ada gunanya memaksa." Yung Xiao tidak tahan lagi. Ia menyebarkan indera surgawinya ke seluruh halaman belakang. Segera,
Ia melihat sebuah kuali perunggu besar yang masih memancarkan sisa panas. Kuali itu jelas baru saja digunakan, dan yang mengejutkan, itu adalah kuali tingkat 8. Meskipun baru mencapai tingkat 8, tidak ada keraguan lagi tentang kualitasnya. Hati Yung Xiao tergerak. Kebetulan, ia sedang membutuhkan kuali tingkat 8. Jika Master Mo tidak bersedia memberikan kuali itu, mungkin ia bisa mencari cara untuk meminjamnya untuk sementara waktu. Mengikuti arah kuali besar itu, Yung Xiao merasakan ruangan luas di belakangnya. Ia mencoba memperluas indera ketuhanannya ke dengan itu tanpa hambatan. Tiba-tiba, kekuatan jiwa yang sangat kuat menghalanginya, bahkan memantulkan inderanya kembali. Astaga, dia benar-benar seorang alkemis, dan kekuatan jiwanya setidaknya berada di tingkat ke-8. Yung Xiao terkejut dan segera menarik kembali indera surgawinya. Ia merasa bingung. Kota Sapphire terletak di perbatasan antara dua wilayah, dan sumber daya budidayanya tidaklah istimewa. Bagaimana mungkin ada seorang alkemis tingkat 8 di sini? Apakah ini terkait dengan kristal emas Apili? Tapi itu tidak mungkin. Meskipun kristal emas Apili sangat berharga, seorang alkemis tingkat 8 pasti bisa mendapatkannya dengan mudah melalui kamar dagang petir, bahkan jika itu adalah persediaan khusus. Siapa ini? Aliran indera surgawi tiba-tiba muncul dari kekuatan jiwa di halaman belakang, mencoba menjatuhkan Yung Xiao. Namun, usahanya sia-sia karena Yung Xiao sudah menghilang tanpa jejak. Di dalam ruangan, seorang pria yang sebelumnya beristirahat dengan mata tertutup, tiba-tiba membuka matanya. Terkejut. Ia bergumam pada dirinya sendiri, berani sekali memata-mataiku. Indera surgawi itu setidaknya harus tingkat ke-6. Tapi bagaimana mungkin indera surgawi tingkat ke-6 bisa lolos dari pengejaranku? Ia merasa sangat bingung. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya. Ia segera membuka mulut dan mengirimkan gelombang suara keluar ruangan. Sementara itu, ekspresi murid di halaman tengah semakin tidak sabar. Hampir saja ia mengusir mereka. Dengan nada dingin, ia mengejek, "Jangan harap kalian bisa masuk hari ini, bahkan jika kalian berbicara ke langit." Ia lalu menambahkan dengan senyum tipis, "Kakak Jingxuan, kalau bukan karena kecantikanmu, aku sudah lama mengusirmu. Jika suatu hari nanti kamar dagang awan ungu tidak bisa bertahan lagi, kau bisa datang mencariku, hehe." Jingxuan terkejut dan memilih mengabaikan kata-katanya yang sembrono. Alih-alih, ia merenungkan makna di balik ucapan sang murid yang sepertinya mengandung informasi tersembunyi. Dengan nada kaget, ia bertanya, Mungkinkah itu Xuan Ni?" Yung Xiao juga terkejut. Anak ini baru berusia 11 atau 12 tahun. Tapi kenapa bicaranya begitu mesum? Wu Chen merasa sangat terhina. Sebagai presiden kamar dagang, ia harus memohon kepada seorang pemuda dan bahkan dihina seperti ini. Rasanya ingin bunuh diri di tempat untuk menebus rasa malunya. Sang murid sepertinya ingin melanjutkan olok-olokannya, tetapi tiba-tiba telinganya berkedut. Ekspresinya berubah dan wajahnya terlihat aneh. Ia berkata, "Tuanku, mempersilakan kalian masuk." Jingxuan dan Wu Chen tertegun sejenak mengira mereka salah dengar. Jingxuan bertanya dengan bingung, Apa yang baru saja kau katakan?" Sang murid juga sempat ragu apakah ia salah dengar. Tetapi ia yakin itu adalah perintah tuannya. Mengingat perilakunya sebelumnya, ia merasa sedikit malu. Akhirnya, ia memaksakan senyum dan berkata, "Tuanku mengundang saudari Jingxuan, pemimpin serikat Wu Chen, dan kakak laki-laki ini untuk masuk." Yung Xiao menghela napas dalam hati. Pemuda ini pasti akan tumbuh menjadi pria yang licik dan jahat di masa depan. Ia mulai merasa sedikit khawatir. Mungkinkah Master Mo sudah menebak bahwa ada orang luar yang mencoba memata-matai dan sekarang ingin memanggilnya untuk menimbulkan masalah? Namun, Yung Xiao tidak takut pada apapun. Baginya, seorang alkemis tingkat 8 bukanlah ancaman serius, jadi ia tidak terlalu memikirkannya. Di sisi lain, Jingxuan terlihat gugup. Dengan kejadian sebelumnya dan informasi samar yang diungkapkan oleh murid itu,
semuanya tampak semakin rumit. Awalnya, ia merasa percaya diri, tetapi sekarang keraguan mulai menyelimuti pikirannya. Murid itu memasang wajah polos dan berkata sambil tersenyum, "Mengapa saudari Jinsuan terlihat khawatir? Jika ada yang ingin dibicarakan, langsung saja sampaikan kepada tuanku." Jinsuan mengangguk. Saat ia hendak melangkah masuk, tiba-tiba murid itu mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Dengan wajah malu-malu, ia tersenyum dan berkata, "Tas penyimpanan saudari Jinsuan ini cantik sekali." Jinsuan terkejut, tetapi segera mengerti maksudnya. Dalam hati, ia tertawa getir. Ia mengeluarkan tas penyimpanan yang tadi diberikan dan menyerahkannya ke tangan murid itu. Murid itu kemudian mengulurkan tangannya ke belakang dan memberi isyarat mengundang. Dengan senyum lebar, ia berkata, "Silakan, kalian bertiga." Wu Chen, yang melihat semua ini, merasa marah. Ia mendengus kesal di belakang Jinsuan. "Di masa depan, aku tidak akan pernah memberikan satu batu pun kepada Master Mo ini." Ekspresi Jinsuan berubah, dan ia menoleh untuk melotot ke arah Wu Chen. Baru saat itulah Wu Chen menyadari bahwa ia telah berbicara terlalu keras. Ia cepat-cepat menjulurkan lidah dan menundukkan kepala. Perasaan surgawi seorang alkemis sangat tajam, dan Jinsuan sedikit khawatir bahwa murid itu mungkin mendengar ucapan Wu Chen. Namun, ketika ia melihat murid itu masih tersenyum dan mengulurkan tangan untuk mengundang mereka masuk, hatinya sedikit lega. Ia pun melangkah masuk terlebih dahulu, diikuti oleh Wu Chen dan Yung Xiao. Begitu mereka memasuki ruangan, mata mereka langsung tertuju pada kuali tingkat 8 yang terletak di sana. Ruangan itu adalah tempat di mana indera surgawi Yung Xiao sebelumnya diblokir. Di dalamnya, seorang pria sedang duduk dengan tenang, membakar dupa, dan menuangkan teh sambil memegang sebuah gulungan kitab yang dibacanya dengan penuh perhatian. Pria itu terlihat seperti berusia sekitar 30 tahun, tetapi kerutan di wajahnya menunjukkan usia yang sebenarnya lebih tua. Matanya sedikit cekung, tanda bahwa ia telah menghabiskan banyak waktu untuk mempelajari alkimia. Seorang alkemis seringkali terlihat lebih tua dari usia sebenarnya karena tubuh dan kekuatan jiwa mereka terus terkuras oleh praktik alkimia yang intens. Tentu saja, ada beberapa pengecualian. Misalnya, Gu Feiyang, yang selalu tampan dalam kehidupan sebelumnya. Itu semua berkat bakatnya yang luar biasa. Ia tidak membutuhkan banyak energi atau waktu untuk mencapai hasil yang memukau. Yung Xiao diam-diam terkejut. Pria di depannya adalah seorang alkemis tingkat 8 pada usia 30 tahun, yang menunjukkan bakat yang luar biasa. Seharusnya, ia bukanlah orang yang tidak dikenal di dunia alkimia. Ketika Jinsuan melihat pria itu, ia langsung menunjukkan sikap hormat. Ia melangkah maju dan membungkuk. Jinsuan memberi hormat kepada Master Mo. Wu Chen juga menundukkan kepalanya, meski dalam hatinya ia mengutuk. Yung Xiao, di sisi lain, berdiri dengan tenang di samping Jinsuan. Wajahnya terlihat santai, ekspresinya sulit dibaca. "Presiden Jinsuan, kau terlalu baik. Silakan duduk," kata Mo Huayuan. Tiba-tiba, matanya tertuju pada Yung Xiao, dan pupilnya sedikit menyempit. Ia terlihat tertegun sejenak, dan ekspresi aneh muncul di wajahnya. Ia mencoba memeriksa basis kultivasi dan kekuatan jiwa Yung Xiao, tetapi upayanya terhalang oleh suatu kekuatan misterius. Sebagai seorang alkemis tingkat 8, hal seperti ini seharusnya tidak terjadi. Mo Huayuan pun menyimpulkan bahwa bocah ini pasti memiliki harta karun yang mampu mengisolasi indera surgawi. Jinsuan tidak langsung duduk. Ia berdiri dengan hati-hati di samping dan memohon, "Master Mo, tentang Wan-Wan yang Anda sebutkan terakhir kali." Mo Huayuan mengangkat tangannya, memotong perkataan Jinsuan. "Tidak perlu membicarakan apa yang terjadi terakhir kali. Situasinya telah berubah, dan aku tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Kau harus mencari cara lain. Jika bukan karena Serikat Pekerja Awan Ungu yang selalu menghormatiku selama ini, aku tidak akan menemui kalian hari ini." Jinsuan semakin cemas. Ia membungkuk lebih dalam dan memohon, "Saya harap Master Mo dapat membantu kami."
Saya telah mengeluarkan ribuan emas untuk mendapatkan barang ini. Saya harap Master Mo bisa melihatnya. Mo Huayuan tetap tanpa ekspresi. Bahkan jika engkau mengeluarkan Profound Armament tingkat 9, itu tidak akan berguna, ujarnya dingin. Jin Xuan tidak menyerah. Ia merentangkan tangannya, dan cahaya ungu memancar dari cincinnya, mendarat di atas meja di depan Mo Huayuan. Sebuah kuali ungu yang indah muncul, memancarkan aura spiritual yang mengintimidasi. Kaki kuali itu diukir dengan 3 figur gadis setengah telanjang, masing-masing dengan pos yang berbeda. Mereka menggunakan bahu atau tangan mereka untuk menopang tubuh kuali. Sekilas, kuali itu memancarkan kemegahan yang aneh dan mempesona. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.